never slow up, no I don't take the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Phillip Island kembali menghadirkan drama tak terduga bagi Ducati. Harapan besar untuk bangkit setelah absennya Marc Marquez seolah sirna hanya dalam sekejap. Sprint Race MotoGP Australia 2025 yang digelar Sabtu sore justru menjadi mimpi buruk bagi skuad Merah Bologna. Tak satupun pembalap Ducati berhasil naik podium. Sebuah kenyataan pahit yang jarang terjadi dalam era dominasi mereka. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing tampil bagaikan badai di lintasan. Sejak lap awal, ia langsung menguasai balapan dengan ritme yang luar biasa agresif. Gaya balap khasnya yang nekat namun terukur membuat para rival kesulitan mengikuti. Bahkan, pembalap-pembalap Ducati yang biasanya dikenal memiliki kecepatan di trek lurus tampak tak berdaya menandingi kestabilan Bezzecchi di tikungan cepat Phillip Island. Bagi Ducati, hasil ini lebih dari sekadar kehilangan podium. Ini adalah tamparan keras bagi proyek yang selama 2 tahun terakhir nyaris sempurna. Direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara usai balapan, wajahnya terlihat tegang. Ia menyebut hasil sprint race ini sebagai hari terburuk bagi Ducati di musim 2025. Tidak ada satupun dari kami yang bisa menemukan ritme. Motor kami kehilangan cengkeraman ban belakang terlalu cepat, terutama di sektor 2 dan 3. Kami tidak bisa menjaga stabilitas saat berbelok dengan kecepatan tinggi. Bezzecchi hari ini jauh lebih baik, ujar Tardozzi dengan nada kecewa. Masalah utama yang dihadapi Ducati tampaknya ada pada degradasi ban dan setup aerodinamika. Karakter sirkuit Phillip Island yang menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan manuver halus di tikungan panjang membuat Desmosedici GP25 kesulitan menjaga konsistensi. Tanpa Marc Marquez yang biasanya mampu mengompensasi kelemahan teknis dengan gaya balap ekstrim, tim Ducati terlihat kehilangan arah. Kekecewaan juga datang dari Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan itu start dari posisi ke-9, namun performanya turun drastis seiring berjalannya lap. Ia finish di posisi ke-19, hasil yang membuat banyak penggemar mengernyit tak percaya. Sepanjang balapan, Pecco kesulitan menyalip karena motor kehilangan traksi keluar tikungan. Beberapa kali ia terlihat melebar di tikungan Stoner Corner dan Luke Hayes, indikasi bahwa Ducati kesulitan menjaga keseimbangan antara power dan kontrol ban. Sejak awal, saya merasa motor terlalu agresif pada roda belakang. Saya mencoba bertahan, tapi tidak ada grip. Sangat sulit menyalip atau mempertahankan kecepatan di sektor terakhir, kata Bagnaia usai balapan. Kondisi ini membuat Tardozzi semakin pesimis menghadapi balapan utama hari Minggu. Ia secara terbuka mengakui bahwa tim tidak menemukan solusi cepat untuk permasalahan teknis yang muncul selama sprint. Biasanya kami punya data cukup untuk memperbaiki setup antara sprint dan race utama, tapi kali ini datanya membingungkan. Tidak ada pembalap kami yang menunjukkan peningkatan stabil. Itu tanda bahaya, tegasnya. Sementara itu, Bezzecchi dan Aprilia tampak sedang berada di puncak performa. Dengan kecepatan konstan dan pengelolaan ban yang luar biasa, mereka berhasil mematahkan dominasi Ducati di lintasan yang selama ini dianggap bersahabat bagi Desmosedici. Para analis MotoGP menilai bahwa kesuksesan Bezzecchi bukan hanya karena kecepatan, tetapi juga karena manajemen strategi yang brilian dari kru Aprilia. Mereka berani mengambil risiko dengan setelan downforce yang lebih ringan, yang membuat motor lebih lincah di sektor tikungan cepat. Ducati kini harus bekerja keras semalam suntuk untuk mencari solusi. Tim teknis di bawah arahan Gigi Dalinya dikabarkan akan melakukan perubahan drastis pada distribusi berat motor dan tekanan ban depan untuk mengembalikan stabilitas di race utama. Namun, dengan kondisi cuaca Phillip Island yang tidak menentu, segala sesuatu masih bisa berubah dalam hitungan jam. Bagi Tardozzi, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah ujian besar bagi reputasi Ducati sebagai tim paling dominan di MotoGP modern. Kami harus menerima kenyataan. Hari ini Aprilia lebih kuat. Tapi kami tidak akan menyerah, bahkan jika peluang juara di Australia mulai memudar, tutupnya dengan nada getir. Hasil sprint race ini mungkin hanya setengah jalan menuju Grand Prix Australia, tetapi pesan yang disampaikan sudah jelas, dominasi Ducati tak lagi mutlak. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Davide Tardozzi benar-benar terlihat kehilangan harapan. Marco Bezzecchi tercepat di Australia, Aprilia yakin sapu bersih podium. Apakah ini awal dominasi baru? Phillip Island kembali memunculkan kejutan besar di MotoGP 2025. Setelah selama 1 musim penuh dunia balap dikuasai Ducati dan Marc Marquez, kini giliran Aprilia yang mencuri sorotan.
Marco Bezzecchi tampil luar biasa dalam sesi latihan bebas, praktis, MotoGP Australia 2025 dan mencatatkan waktu tercepat, bahkan memecahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang Jorge Martin saat masih membela Ducati pada musim 2024. Dominasi Bezzecchi di lintasan yang terkenal dengan tikungan cepat dan angin kencang ini seolah menandai kebangkitan Aprilia. Motor RSGP yang musim lalu sempat dianggap kalah tenaga di trek lurus, kini terlihat jauh lebih stabil, cepat, dan mudah dikendalikan. Tak heran, banyak yang menilai bahwa paket Aprilia 2025 ini adalah kombinasi sempurna antara aerodinamika efisien dan traksi yang luar biasa di tikungan cepat. Dalam sesi latihan pertama, Bezzecchi langsung menunjukkan potensi besar dengan menembus batas waktu 1 menit 27 detik, torehan yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh motor-motor Ducati. Ketika sesi kedua berlangsung, kecepatan Bezzecchi bahkan meningkat konsisten di setiap run. Dari data sektor waktu yang dianalisis, RSGP unggul signifikan di sektor 2 dan 3, area di mana kontrol traksi dan keseimbangan sasis memainkan peran penting. Kecepatan puncak Bezzecchi memang masih kalah tipis dari beberapa Ducati, namun keunggulannya di tikungan cepat membuat catatan waktunya nyaris tak terkejar. Tim teknis Aprilia terlihat puas dengan performa ini, terutama karena mereka datang ke Australia dengan sejumlah pembaruan aerodinamis di area fairing depan dan underbody, yang membantu menjaga stabilitas motor di kecepatan tinggi. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tidak bisa menyembunyikan optimismenya. Ia menyebut bahwa ini adalah akhir dari masa transisi panjang Aprilia menuju level kompetitif sejajar dengan Ducati dan KTM. Kami sangat percaya diri. Target kami jelas, podium di sprint race dan balapan utama. Bezzecchi menunjukkan potensi luar biasa, dan motor kami kini berada di level yang membuat kami bisa bersaing memperebutkan kemenangan, ujar Rivola dengan nada penuh semangat. Rivola menambahkan bahwa performa luar biasa ini bukan hanya hasil kerja Bezzecchi semata, melainkan buah dari kolaborasi panjang antara tim teknis Aprilia Italia dan tim data mereka di Noale. Kami tidak hanya meningkatkan tenaga mesin, tapi juga menyempurnakan keseimbangan motor. RSGP 2025 adalah motor yang jauh lebih jinak, tapi sangat cepat, imbuhnya. Meski begitu, sebagian pengamat MotoGP menilai bahwa dominasi Bezzecchi di Australia sedikit terbantu oleh absennya Marc Marquez. Pembalap Ducati itu diketahui masih menjalani pemulihan cedera yang didapat pada seri sebelumnya. Tanpa kehadiran sang juara dunia, grid menjadi sedikit lebih terbuka, dan para pembalap lain memiliki ruang lebih untuk tampil menonjol. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mengurangi nilai prestasi Bezzecchi. Fakta bahwa ia mampu memecahkan rekor lap milik Ducati dan tampil konsisten di berbagai kondisi lintasan, baik dingin maupun berangin, membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan. Bezzecchi tampak sangat nyaman dengan motornya. Dari gaya berkendara, terlihat dia bisa mengontrol selide roda belakang dengan sangat halus, ujar salah satu analis MotoGP, Simon Cravar. Di sisi lain, kondisi Ducati justru berkebalikan. Francesco Bagnaia, yang menjadi satu-satunya pembalap pabrikan aktif di lintasan, hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam kombinasi waktu latihan. Ia terlihat frustrasi dengan keseimbangan motor Desmos edisi GP25 yang belum ideal di lintasan dengan karakter seperti Phillip Island. Motor terlalu liar di sektor 3. Saya kehilangan banyak waktu setiap kali mencoba menekan, keluh Bagnaia setelah sesi usai. Kondisi ini semakin mempertegas betapa pentingnya peran Marc Marquez di Ducati musim ini, sosok yang mampu menutupi kelemahan motor dengan gaya balap agresifnya. Tanpa kehadiran Marquez, Ducati tampak kehilangan arah. Dengan performa luar biasa Bezzecchi dan keyakinan penuh dari Massimo Rivola, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari era baru Aprilia di MotoGP? Jika tren performa ini berlanjut hingga sesi kualifikasi dan balapan utama, bukan tidak mungkin Bezzecchi akan mengantarkan Aprilia meraih kemenangan ganda, sesuatu yang belum pernah terjadi di era MotoGP modern. Namun, pertanyaan terbesar tetap sama, apakah Aprilia benar-benar sudah mampu menandingi kekuatan Ducati ketika Marc Marquez kembali ke lintasan? Jawabannya akan segera terungkap akhir pekan ini di Phillip Island, sirkuit penuh drama yang siap menulis babak baru sejarah MotoGP 2025. Gigi Dalinya terkagum pada Marquez, dia ubah segalanya di Ducati. Ada satu hal yang tak pernah berubah dari sosok Gigi Dalinya, direktur teknis Ducati yang terkenal perfeksionis. Ia jarang memuji seorang pembalap secara terbuka. Namun kali ini, bahkan pria asal Italia itu tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap Marc Marquez.
Musim 2025 menjadi saksi bagaimana kehadiran The Baby Alien benar-benar mengguncang hierarki MotoGP, sekaligus mengubah wajah Ducati dari dalam. Dalinya, otak di balik kesuksesan proyek Desmos Edisi, mengakui bahwa keberadaan Marc Marquez membawa dimensi baru dalam cara Ducati bekerja. Marc jelas salah satu pembalap paling penting dalam sejarah balap motor. Saya sudah lama ingin memilikinya di antara pembalap saya, ungkap Dalinya dalam wawancara dengan Motosan. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Dalinya mengungkap dua alasan mengapa Marc Marquez begitu istimewa. Pertama, performanya bahkan sebelum bergabung resmi dengan Ducati sudah luar biasa. Bahkan sebelum Mugello tahun lalu, ia menunjukkan hal-hal hebat. Dan ingat, perbedaan antara motor 2023 dan 2024 sangat besar, ujarnya. Perbedaan ini menjadi konteks penting. Motor Ducati 2024 merupakan hasil pengembangan besar di sisi aerodinamika, manajemen traksi, dan distribusi bobot, sektor-sektor yang menuntut adaptasi cepat dari pembalap. Namun, Marc Marquez justru menaklukkannya lebih cepat daripada siapapun. Di saat beberapa pembalap Ducati lain masih beradaptasi, Marc Marquez langsung mampu membawa motor itu ke limitnya. Menurut Dalinya, keistimewaan Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan. Ia lebih kagum pada bagaimana Marc Marquez membangun kembali dirinya setelah bertahun-tahun didera cedera dan performa menurun di Honda. Yang paling saya hargai bukan hanya gaya membalapnya, tapi motivasi, determinasi, dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Marc menunjukkan keinginan besar untuk kembali menjadi dirinya yang dulu, ucapnya. Bagi Dalinya, perjalanan Marc Marquez adalah kisah kebangkitan sejati. Setelah mengalami cedera parah di 2020 dan musim-musim sulit berikutnya, banyak yang menilai karirnya akan redup. Tapi keputusan berani untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati menjadi titik balik. Untuk sampai di titik ini, dia harus mengorbankan banyak hal. Itu membuktikan betapa besar tekadnya untuk kembali ke puncak, kata Dalinya. Di dalam garasi Ducati, Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia menjadi penggerak atmosfer positif. Saya menemukan bahwa sangat mudah bekerja dengannya. Dia tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman, ujar Dalinya. Bagi seorang teknisi sekelas Dalinya, hal ini sangat berarti. Ducati selama ini dikenal dengan struktur kerja yang kaku dan penuh tekanan. Namun Marquez membawa energi berbeda. Ia tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga memotivasi kru di balik layar. Itu nilai tambah besar, karena memotivasi orang adalah salah satu tugas saya, dan Marc justru mempermudah pekerjaan itu, tambahnya. Namun, Dalinya juga mengakui bahwa Marquez menjadi rekan setim yang berat bagi siapapun. Marc jelas rekan setim yang sulit, bukan karena dia membuat orang lain tak nyaman, tapi karena dia sangat kuat dengan motor ini, katanya. Pernyataan ini menyinggung dinamika internal antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, di mana keduanya saling mendorong hingga batas maksimal. Dalinya kemudian menyoroti faktor teknis yang mendasari dominasi Ducati di era Marc Marquez. Menurutnya, Desmos Edisi 2024 adalah motor yang paling komplit sepanjang sejarah proyek ini. Sulit memberi angka pasti untuk membedakan dua motor, 2023 dan 2024, karena bergantung pada gaya balap dan sirkuit. Tapi kami memang mengambil langkah besar di 2024, terutama karena kami tidak punya koncesions, sementara semua rival memilikinya, jelasnya. Meski Ducati sudah mencapai puncak teknologi, Dalinya menegaskan bahwa mereka tetap haus inovasi. Salah satunya adalah memperhalus power delivery agar lebih bersahabat tanpa kehilangan tenaga di area corner exit, sesuatu yang sangat disukai Marc Marquez karena sesuai gaya agresifnya. Menutup wawancara, Dalinya menegaskan satu hal, Marquez masih jauh dari kata selesai. Dengan motor ini, dia tak punya lawan. Tapi masa depan selalu sulit diprediksi karena banyak pembalap kuat di sekitarnya. Saya hanya bisa bilang, Marc masih punya beberapa tahun ke depan untuk menambah rekor gelarnya, pungkasnya. Di usia 32 tahun, Marc Marquez bukan sekadar legenda hidup, tapi juga simbol ketangguhan dan evolusi. Dari cedera, keterpurukan, hingga kembali berjaya bersama Ducati, kisahnya adalah bukti bahwa seorang juara sejati tak pernah hilang arah, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Jorge Lorenzo puji kekuatan mental Marc Marquez, ini soal matematika. Dalam dunia MotoGP yang keras dan tak kenal ampun, hanya sedikit pembalap yang mampu bangkit dari keterpurukan dengan cara spektakuler. Marc Marquez adalah salah satunya.
Setelah 6 tahun tanpa gelar dan serangkaian cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, The Baby Alien akhirnya kembali ke puncak dunia. Dan tak tanggung-tanggung, ia melakukannya dengan gaya yang membuat banyak legenda angkat topi. Salah satunya adalah Jorge Lorenzo, mantan rival sekaligus rekan setimnya di Honda, yang memuji kekuatan mental Marquez hingga menyebut kesuksesan sang juara dunia 2025 sebagai hasil perhitungan yang tak bisa dibantah, soal matematika. Perjalanan Marc Marquez menuju gelar ketujuhnya di kelas Premier MotoGP bukan sekadar kisah tentang kecepatan, tapi tentang ketangguhan luar biasa. Setelah mengalami cedera serius di tahun 2020 yang membuatnya absen lama, banyak yang mengira Marquez tak akan pernah kembali ke performa lamanya. Namun tekadnya berkata lain. Pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berisiko tinggi dengan meninggalkan Honda, tim yang membesarkan namanya namun sudah kehilangan daya saing, untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Keputusan itu sempat dianggap gila oleh sebagian besar pengamat MotoGP. Tapi justru dari sinilah kisah kebangkitan luar biasa itu dimulai. Dengan motor Ducati versi tahun sebelumnya, Marc Marquez membuktikan bahwa kehebatan sejati tak tergantung pada pabrikan, melainkan pada pembalap di atasnya. Ia langsung menunjukkan performa konsisten, mengoleksi podium, dan kemudian mendominasi di musim 2025. Sejak Grand Prix Indonesia 2024, Marc Marquez berhasil mencatat 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint, sebuah catatan yang mencerminkan dominasinya di lintasan. Ketika Jorge Lorenzo diminta menilai pencapaian Marc Marquez setelah resmi menyegel gelar dunia ketujuhnya di kelas utama, Lorenzo, yang kini menjadi komentator dan analis MotoGP, tak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada rival lamanya itu. Sungguh luar biasa, kekuatan di dalam pikirannya. Betapa kuatnya mentalnya sungguh luar biasa. Dia kuat secara fisik, mental, dan tekniknya, ujar Lorenzo dengan nada kagum. Seperti yang selalu saya katakan, seseorang yang memasuki MotoGP pada tahun 2013 di musim pertamanya dan langsung memenangkan gelar dunia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Sekarang, di usia 32 tahun, dia masih yang terbaik, dan dia memiliki motor terbaik. Jadi ini soal matematika. Pernyataan Lorenzo bukan sekadar sanjungan kosong. Ia tahu betul tekanan yang dialami pembalap papan atas. Lorenzo dan Marc Marquez pernah berada dalam rivalitas panas di era 2010-an, terutama pada musim 2013 ketika Marc Marquez berhasil menyalipnya di klasemen akhir untuk meraih gelar juara dunia pertamanya. Persaingan mereka kala itu menjadi salah satu momen paling intens dalam sejarah modern MotoGP. Apa yang dimaksud Lorenzo dengan soal matematika? Di dunia MotoGP, istilah ini menggambarkan keseimbangan sempurna antara bakat, pengalaman, dan teknologi. Marc Marquez kini bukan lagi pembalap muda yang nekat dan agresif seperti di awal karirnya. Ia tampil lebih matang, tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana memanfaatkan potensi penuh dari motor Ducati. Secara statistik, performanya juga sangat efisien. Dari 20 seri musim 2025, Marquez mencatat persentase podium tertinggi di grid dan rata-rata poin per seri yang bahkan melampaui era kejayaannya bersama Honda. Keunggulan Marc Marquez kini juga terlihat dalam manajemen risiko. Ia tidak lagi sering jatuh seperti beberapa musim sebelumnya. Adaptasinya terhadap Ducati, yang dikenal lebih jinak dibanding RCT1 Trevi milik Honda, membuatnya mampu mengoptimalkan gaya balap agresif khasnya tanpa mengorbankan stabilitas. Lorenzo dan Marquez pernah berbagi garasi di Honda pada musim 2019, tahun yang penuh tekanan bagi Lorenzo yang kesulitan menyesuaikan diri dengan motor Honda yang sulit dikendalikan. Lorenzo kemudian memutuskan pensiun di akhir musim tersebut. Kini, 6 tahun kemudian, ia bisa melihat dari luar lintasan bagaimana mantan rekan setimnya bangkit dari keterpurukan dan menulis ulang sejarah. Tidak semua pembalap bisa kembali seperti ini setelah cedera parah, tambah Lorenzo. Butuh kekuatan mental yang ekstrim. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pekerja keras dan pejuang yang tak kenal menyerah. Dengan 7 gelar MotoGP, Marc Marquez kini sejajar dengan legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini dalam daftar pembalap tersukses sepanjang masa. Namun yang membuat kisahnya istimewa bukan hanya jumlah gelar, melainkan bagaimana ia meraihnya, dengan keberanian mengambil risiko, melawan rasa sakit, dan membuktikan bahwa tekad bisa menaklukkan segalanya. Jorge Lorenzo mungkin pernah menjadi rival terbesarnya, tapi kini justru menjadi salah satu yang paling menghormati perjalanan Marquez. Seperti kata Lorenzo, ini soal matematika, dan dalam rumus kemenangan, nama Marc Marquez tetap jadi konstanta.